Haleluya, haleluya. Ada sebuah pujian yang saya mau ajak kita naikkan. Pujian ini menceritakan kebaikan Tuhan. Saat kita bangun, kasih Tuhan begitu luar biasa. Saat kita tidur, dia peluk kita dengan luar biasa. Itulah bukti kebaikan Tuhan. Ya, kita mau belajar lagu ini dan kita mau berkata dengan iman kita bahwa Tuhan Engkau selalu baik buat kita. Haleluya. Thank you Lord Jesus. I love you Lord, for your mercy never fails. All my days I've been held in your hands. From the moment I wake up until my head, I will sing of the goodness of God. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sekali lagi. Katakan dari hati saudara, love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire, darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as friend. I have lived in the goodness of God. Amen. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Amen. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire. In darkness night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as friend. I live in the goodness of God. All my life, hallelujah. All my life you have been faithful. Yes, hallelujah. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, oh, and all my life you have been faithful.
And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Luar biasa, kita tahu bahwa Tuhan setiap hari menunjukkan kasih sayangnya. Dia baik apapun yang terjadi dalam hidup kita, rancangannya adalah damai sejahtera karena kebaikannya buat kita. Setiap hari, come on, orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan akan selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dan saya tahu dan saya percaya semua kita, rancangan kebaikan-kebaikannya kita rasakan dalam diri kita. Bahwa Tuhan selalu baik dalam segala keadaan. Thank you Lord Jesus. Berfirmanlah kepada kami, karena penyataan roh ini adalah milik kami. Diberkatilah telinga roh kami, diberkatilah mata roh kami. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar, meneguhkan iman kami. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Yes, sampai hari ini kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan selalu baik dalam segala keadaan. Dia selalu ada buat kita, dia selalu berikan kita kemenangan. Nah, satu tema yang saya akan share buat kita. Pikiran kita adalah kekuatan kita sendiri. Waktu saudara tahu dan saudara melihat bahwa dalam diri saudara ada sesuatu yang besar. Dan saya yakin itu adalah rancangan Allah yang Tuhan berikan buat kita. Ya, kekuatan pikiran seorang wanitanya Allah. Mari kita belajar. Kadang-kadang kalau bicara pikiran, nah ya kita kadang-kadang tidak bisa move on karena pikiran-pikiran kita yang mungkin menyiksa kita sendiri. Tapi hari ini bila firman Tuhan membantu kita untuk terus melangkah dan naik dan maju dan percaya bahwa di dalam Yesus kekuatan pikiran itu nyata buat kita ya, karena kita mau melangkah dengan Dia. Bagaimana cara ya untuk seorang wanitanya Allah menang dalam peperangan pikiran? Kadang-kadang kita lihat peperangan orang itu sepertinya peperangan rohani. Ya itu wajar dan itu pasti. Tapi satu hal yang kita perangi diri kita sendiri adalah mulai peperangan di dalam pikiran kita. Dan ini yang kadang-kadang tidak bisa membuat seorang wanita move on, maju, apalagi berdampak. Oleh karena pikirannya dia yang belum dibaharui dalam pikiran Kristus. Nah, kita mau belajar malam hari ini bagaimana untuk kita menemukan jawaban dalam pikiran Kristus. Dan waktu saudara akan melihat penyataan roh ini, kita akan kaget bahwa alam bawah sadar saya sedang kerjakan apa di bawah sana. Sampai akhirnya kita nggak bisa melihat yang di depan. Kadang-kadang alam bawah sadar itu orang suka tinggal di masa lalu karena alam bawah sadarnya belum dibereskan. Haleluya. Pada hakikatnya semua orang punya kekuatan untuk menang dalam segala situasi. Yes, amin. Tapi ada celah yang kadang bisa buat seseorang kalah dalam menghadapi situasi atau kondisi-kondisi yang terjadi di dalam hidupnya. Semua ada di pikiran kita. Apapun yang Anda simpan dalam pikiran kita ini, ya, cenderung terjadi dalam hidup kita. Jadi apa yang terjadi dalam pikiran kita, itu yang terjadi. Itu yang terekspos. Apa yang Anda pikirkan, what you thinking, ya, itu yang terjadi dalam pikiran saudara. Ketika terus-menerus percaya seperti yang selalu Anda percayai, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi apa? What you thinking? Ya, apa yang engkau sedang pikirkan saat ini? Jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda dalam hari-hari ke depan, maka kita perlu mengubah mindset, cara pikir kita. Ya, bagaimana kita akan memiliki kekuatan untuk tetap dapat berdiri dan terus bergerak maju, berdampak, atau kita punya tema tahun ini dalam HUT kita, Be Impact. Wanitanya Allah seluruh Indonesia, wanita Kristen, Be Impact. Bagaimana bisa berdampak? Ya, ingat bahwa waktu Tuhan adalah untuk saudara dan saya terus bergerak maju dengan cepat dan tepat. Bukan waktunya untuk mundur, come on. Dan bukan waktunya untuk berleha-leha atau santai-santai. Tapi ini waktunya Tuhan untuk kita maju dengan cepat bergerak dan tepat. Karena waktu itulah adalah waktunya Tuhan untuk kita melihat kuasa Allah dinyatakan. Nah, perlu mengatur strategi untuk memenangkan apa? Peperangan pikiran kita.
supaya kita dapat berfungsi dengan tepat dan cepat dalam pergerakan Tuhan, saudara ya. Nah, apa rahasianya? Mari setting pikiran kita, open mind and open heart. Orang kalau punya pikiran udah terbuka, pasti hatinya ikut terbuka. Tapi kalau pikirannya belum terbuka, hatinya masih akan tertutup. Mari kita akan belajar. Kita lihat ini. Nah, setting pikiran Anda dan maksimalkan kekuatan saudara. Katakan amin, haleluya. Ya, karena kekuatan kita itu ada di pikiran kita, saudara. Waktu saudara mulai belajar untuk melihat ini, come on, coba sekarang apakah pikirannya lagi fokus ke sini? Ya, ini maksimalkan kekuatan saudara dalam pikiran saudara. Nanti satu rahasia saya akan buka buat kita untuk kita mengerti dan melihat ini, ya, bahwa saat kita tidak bisa men-setting atau mengatur pikiran kita, ya, kita pasti nggak bisa memaksimalkan apapun ke depan. Tapi waktu engkau bisa men-setting pikiranmu dan memaksimalkan kekuatanmu, engkau akan melihat luar biasa Tuhan pakai engkau dengan dahsyat ke depan, ya. Nah, mari kita lihat. Nah, ini saudara, ya, bagaimana dulu cara kerja dua pikiran ini? Ini yang kebanyakan orang nggak ngerti. Saudara lihat berapa persen alam sadar kita? Ada berapa persen? Saudara lihat ini mengerikan. Ini yang kadang-kadang makanya wanita walaupun kita gerak dengan perasaan, tapi perasaan itu muncul dari mana? Pikiran yang salah. Ya, coba lihat ya. Pikiran sadar kita, short term memorinya kita itu hanya 12%. Atau yang kata lain 1/7. Saudara, bahkan ada penelitian yang lain itu bukan 12%, itu hanya 9%. Bahkan ada lagi saya lihat penelitian yang lain, alam sadar manusia itu hanya 3%. Wah, ini ngeri saudara, ya. Dan mereka semua yang membuat penelitian ini punya bukti-bukti otentik yang memang sesuai dengan ini. Tapi saya mengambil secara umum apa yang memang kenyataan dalam pikiran alam sadar kita, bahwa manusia, ya, cara kerja dua pikiran ini, ingat kita itu punya pikiran sadar itu 12%. Dan pikiran di bawah sadar kita atau alam bawah sadar kita berapa persen? 88% atau 6/7. Nah, saudara bisa lihat nggak? Ini bahaya kalau kita nggak ngerti. Bayangkan ya, Anda hari ini sakit hati, ya, disimpan hari esok. Kita bilang kalau engkau marah jangan sampai hari esok. Tuhan tahu. Karena apa tadi? Short termnya memori kita itu, sadar kita hanya 12%. Waktu Anda menyimpan sampai besok, dan sampai lusa lagi, dan 1 minggu, dan 2 minggu, dan 1 bulan, itu akan menjadi kepahitan tersimpan di dalam alam bawah sadar. Dan satu ketika saat nama orang yang Anda mungkin tadi marah, benci disebutkan, karena sudah memori tersimpan dalam bawah sadar tadi, amarah itu, Anda bisa meledak. Mau meledak itu, coba lihat, Anda bisa berbuat jahat. Jahat banget. Nah, ini yang muncul jahatnya dari mana? Alam bawah sadar yang dikuasai oleh, tadi ada celah yang Anda buka, sehingga iblis berkuasa di situ untuk menghancurkan masa depan. Nah, kebanyakan kita nggak memahami ini. Nah, makanya karena cuma 12% kita sadar, kita harus lebih mempertajamkan kesadaran kita. Apa yang kita katakan, ada orang nggak sadar ngomong, saudara. Nah, ini bahaya. Sebelum kita bicara, kita perlu sadar apa yang mau kita ngomong. Sebelum kita bertindak, kita perlu sadar apa yang akan kita ambil tindakan. Dan itu melatih kita, sehingga alam bawah sadar itu akan positif dan semua melangkah untuk mengarahkan Anda mencapai masa depan. Kenapa orang selalu melangkah tapi di tempat? Seperti jalan tapi jalan di tempat. Ini dia tadi. Karena alam bawah sadarnya lebih banyak berfungsi dibanding alam sadar. Nah, karena melihat cuma 12% ini alam sadar kita, harusnya kita menyadarkan diri kepada sesuatu yang terarah kepada Sang Pencipta. Supaya kita dikontrol oleh rohnya. Nah, ini. Nah, oke. Sampai di sini kita mesti mengerti. Sampai hari ini saya mau tanya, ya, berapa di antara ibu-ibu yang sudah menyimpan, sudah melupakan dan membereskan masa lalu, entah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau kata-kata suami yang menyakiti, apakah Anda sudah selesai? Ingat, kalau nggak selesai, tersimpannya di mana? Di alam bawah sadar. Makanya ibu-ibu kan banyak-banyak yang suka kecewa kan? Kamu kok ulang lagi, udah sering banget kan ulang lagi. Kenapa kita suka bilang ulang lagi?
dan kita merasa tersakiti, terulang lagi juga. Karena sudah ada tersimpan. Long term memorinya sudah menyimpan semua duka dan luka yang Anda rasakan. Itulah makanya wanita kalau kecewa, move on-nya lama ya. Saudara, karena apa? Pikiran tadi udah merasuk ke dalam perasaannya. Padahal Alkitab katakan wanita itu penolong. Orang harus yang lebih kuat dari orang yang dia tolong. Nah, persoalannya malam ini kita perlu tahu apa yang membuat saya nggak bisa move on, yang nggak bisa maju, yang tidak bisa bergerak. Padahal kita adalah penolong dalam roh yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Wanita itu luar biasa. Mari kita lihat ya pelajaran itu terus. Nah, lihat saudara. Nah, tahukah saudara ya? Ini survei saudara. Ini survei. Pikiran kita harus kita taklukkan karena yang terjadi ini survei. 90% penyakit itu berasal dari pikiran kita. Dan 10% itu sebenarnya dari makanan. Wah, kalau bicara begini, kalau bicara survei ini, saya aminkan firman Allah yang katakan adalah apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira karena Tuhan itu obat yang manjur. Artinya 90% kalau engkau bersuka dengan Tuhan, engkau bersuka karena Tuhan, maka jarang engkau mendapatkan penyakit, saudara. Tapi 90% penyakit ini muncul kenapa? Pikiran yang memang stres, tertekan. Ya, ada hal-hal yang membuat Anda kecewa dan Anda biarkan masuk. Sampai itu sampah tapi Anda biarkan tersimpan di dalam alam bawah sadar. Dan ini survei, orang banyak sakit itu bukan karena salah makan, saudara. Itu hanya 10% efeknya. Tapi kebanyakan di pikiran. Nah, mari kita lihat terus ya. Pembelajaran ini luar biasa. Sikap atau tingkah laku seorang akan mencerminkan pribadi orang itu. Dan pikiran memberi peran yang besar terhadap sikap seseorang itu. Itulah mengapa harus ditempatkan atau diarahkan di bagian yang tepat pikirannya. Artinya gini, oh ini nggak usah dipikirkan, jangan dipikirkan. Oh ini perlu dipikirkan, perlu dipikirkan. Kadang-kadang kita nggak ada hal yang nggak perlu kita pikirkan, kita membiarkan long time memikirkan, dan itu menjadi satu kubu yang kuat di dalam alam bawah sadar kita. Contoh, Anda pikirkan kata-kata orang yang tidak baik tentang Anda, itu kok bisa dipikirkan sampai 1 minggu, 1 bulan, 2 tahun, 3 tahun. Come on, itu sampah. Anda yang memilih untuk mengambil sampah itu dan dibuang ke dalam alam bawah sadar. Makanya kadang-kadang tanpa sadar kita rupanya belum bisa untuk bersyukur sepenuh hati karena masih ada ganjalan-ganjalan sampah itu. Dan kita juga belum bisa memaafkan orang karena sampah-sampah sakit hati itu tersimpan dalam alam bawah sadar. Makanya kadang-kadang waktu saudara tidur, orang bilang mimpi adalah bunga tidur. Betul ya. Tapi kebanyakan orang mimpi karena alam bawah sadar yang menggerogoti dia sehingga saudara mimpi yang mengerikan. Saya selalu bilang begini, alam bawah sadar itu kalau nggak dibereskan, maka iblis yang berkuasa dan memunculkan itu dalam mimpi-mimpi saudara yang dikatakan mimpi buruk. Ya, makanya kita perlu bereskan. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama, ini dia yang kita lagi bicara, positive thinking. Positive thinking. Berpikir positif akan dapat membuat perbedaan besar dalam hidup seseorang, ya. Sikap yang baik dimulai dengan berpikir positif. Berpikir positif memiliki peran penting dalam pembentukan pribadi kita. Makanya begini, kalau orang banyak nyonya neti, ya, apa nyonya neti? Negative thinking. Negative thinking itu merusak. Berapa di antara ibu-ibu yang lagi marah ya karena negative thinking tadi, lagi marah karena banyak hal yang Anda lewati, sepertinya Anda tertekan sekali, itu terlampiaskan kepada anak. Kita marah anak dengan kata-kata yang tidak baik, bahkan kita pukul anak dengan emosi. Come on. Ya, ini kan pelampiasannya rupanya bukan di kita aja, tapi kita setelah membuat iblis berperan luar biasa mengambil alih diri kita dan juga anak-anak kita atau orang-orang sekitar kita. Ini bahaya. Ini satu ruang gelap yang kita perlu bongkar di sana dan kita perlu bawa tarik terang Tuhan bersinar di situ.
untuk kita mengalami pemulihan di dalam dia. Nah, kekuatan berpikir positif ini merupakan unsur yang terpenting dalam menciptakan jenis kehidupan kita. Mau seperti apa Anda dan saya, itu pikiran kita. Ingat selalu ini, penyakit 90% berasal dari pikiran kita yang tidak karu-karuan itu, dan 10% dari pola makan, saudara. Ya, saya kasih contoh. Saudara pernah lihat bertemu dengan orang yang jiwanya lagi rusak, artinya orang sakit jiwa atau dikatakan orang gila. Lihat ya, dia makannya apa? Makan sampah, makan segala macam, tapi kok sehat aja. Bahkan maaf kata di hari-hari ini nggak kena COVID. Kenapa? Karena pikirannya dia tuh ya udah nggak mikir apa-apa. Iya, come on. Ya, nggak mikir apa-apa. Tapi itu cuma perbandingan aja, saudara. Tapi kita lihat mereka, kok sehat. Saya waktu jalan dengan suami saya, kita dalam mobil kita lihat ada orang gila yang kayak gaya sampah. Saya bilang, aduh kasihan banget ini kok dinas sosial kok nggak jemput mereka gitu. Lalu saya bilang, tapi lihat kok Pak, kita makan minum harus jaga kondisi supaya sehat karena lagi COVID, ya kan? Itu wajar dan harus. Tapi itu kok orang gila, dia nggak tahu obat seperti apa, malah dia makan makanan yang orang bilang digas-gas di sampah. Tapi dia sehat. Ini bukan persoalan masalah COVID dan tidak, saudara. Ya, kita harus ingat tetap ini adalah perjuangan kita menjaga diri kita supaya tetap sehat. Tapi saya mau bilang perbandingan dari orang yang tadi. Itu karena pikirannya dia nggak macam-macam, gitu. Dia nggak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Ini contoh yang sederhana sekali yang kita bisa lihat. Ya, dikutip dari berbagai sumber. Saya berusaha untuk mencapai sesuatu yang ini adalah realita nyata. Ya. Pikiran yang negatif, apa yang terjadi? Kita lihat contoh pertama, kalau Anda marah selama 5 menit, coba, itu membuat sistem imun tubuh kita mengalami depresi 6 jam ke depan. 1 jam belum hilang, 2 jam belum hilang, masih ke bawah, setengah hari rupanya. Hampir setengah hari kita tinggal dengan emosional kita, depresi itu. Marahnya contoh ya, Anda bawa mobil Anda digeber orang, marah. Atau Anda sedang buat baik dan benar, tapi Anda disalahkan dan bla bla bla. Ini kalau nggak dibereskan, makanya Alkitab lagi bilang, kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam, amarahmu belum selesai. Yang kedua kita lihat, dendam dan menyimpan kepahitan. Ya, itu mengerikan sekali kalau kita artinya nggak mengerti. Makanya gini, happy aja. Berapa umur saudara? Bisa terlihat dari wajah kita, amin. Wajah yang memancarkan kemuliaan Tuhan, amin ya. Dendam dan menyimpan kepahitan akan menyebabkan imun tubuh kita mati. Bukan cuma turun, tapi mati, saudara. Coba lihat ini. Ini survei umum ya. Dari situlah bermula segala macam penyakit. Stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, artritis, ya, pendarahan atau penyumbatan pembuluh darah dan sebagainya macam. Ini bisa dicek. Orang kalau dendam, menyimpan kepahitan tuh itu. Ini menggerogoti alam bawah sadar itu, membuat dia ada di dalam keadaan seperti ini. Ya, makanya kita perlu mengerti firman Allah dan kita perlu meminta Roh Kudus mengambil alih hidup kita supaya kita baik-baik saja. Satu ayat yang Tuhan sudah jaminkan buat kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu sudah sangat jelas sekali, saudara. Ya, hati yang gembira karena Tuhan. Orang yang gembira akan selalu bersyukur. Dan dia nggak pernah ada dengan persengutan-persengutan, saudara. Ya, ini paling penting. Makanya hidup kita harus berpaut kepada Tuhan, melayani Dia terus. Kalau Anda melayani Dia, saya percaya tubuh, jiwa, rohmu akan baik-baik saja. Amin. Ya, karena kita bersukacita dengan Dia, bersukacita di dalam Dia. Ya, jadi jangan sampai ini terjadi. Ya, Anda sudah lupa. Kadang orang bilang, oh saya sudah melupakan masa lalu, saya sudah maafkan. Anda lupa betul. Tapi alam bawah sadar tersimpan. Dan yang kedua, iblis bekerja. Ya, dia nggak pernah lupa kesalahan yang Anda buat. Dia nggak pernah lupa semua dosa yang pernah Anda buat. Karena itulah dia menunggu waktu di mana saat yang tepat dia akan menghancurkan hidupmu. Makanya kita nggak perlu dan nggak boleh ada dendam atau menyimpan kepahitan. Ya. Nanti pelajaran ini akan lebih banyak kita akan bahas di home care character building yang ikut kelas, pasti akan diberkati lebih karena saya mengupas lebih banyak di situ.
tentang hal ini. Tapi kita akan belajar melihat ini hal-hal yang umum yang Alkitab bicara kalau kita itu negatif, pikirannya kita negatif, ya. Lalu lihat ini, ya. Ada beberapa hal yang saya sengaja mengambil data ini dan saya mencatat di sini, ya. Yang ketiga, jika kita sering membiarkan diri kita stres. Makanya kata-kata stres bagi anak Tuhan harusnya nggak boleh terjadi, nggak boleh. Karena stres itu memberi tekanan, stres itu memberikan depresi luar biasa. Jangan, saudara, ya. Maka kita sering mengalami gangguan pencernaan, betul. Ini ada ibu dokter, nanti kita bisa bicara hal itu secara kesehatan juga. Tapi itu menimbulkan stres itu bikin orang tuh akhirnya merusak semua pencernaannya. Yang keempat, jika kita sering merasa khawatir, ya, khawatir, ragu-ragu, khawatir, cemas, ya, kita mudah terkena penyakit nyeri punggung. Nyeri punggung itu bukan karena masuk angin aja, tapi itu karena apa? Sistem imun yang membuat kita peredaran darahnya nggak lancar di situ, saudara. Ya, jika kita mudah tersinggung sehingga susah memaafkan, maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia, susah tidur. Kenapa susah tidur? Karena ingat kata-kata orang terus karena tersinggung, ya, susah untuk bisa menikmati malam tidurnya. Ya, haleluya. 6, jika kita sering mengalami kebingungan, ya, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Ini info ini saya dapat dari penemuan dokter Cina, dokter Jepang. Sehingga mereka membuat terapi-terapi khusus karena itu, ya. Secara fisiolog, secara ilmu kedokteran mereka menyatukan itu, dan saya berpikir oh iya juga. Kadang-kadang orang suka terkena gangguan tulang belakang itu bukan karena masalah masuk angin dan bla bla bla, tapi coba pikir, bingung itu adalah melamun. Tidak bisa mengambil keputusan, bingung. Kembali lagi seperti orang stres. Nah, begitu. Yang ketujuh, jika kita sering membiarkan diri kita merasa takut yang berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal atau insomnia. Wah, takut nanti aku kayak apa nanti, aduh, hutangku banyak. Anakku belum sekolah. Come on, please. Orang hidup itu dinikmati. Harus begini dinikmati. Jangan dibawa ke dalam tekanan intimidasi yang membuat Anda akhirnya rusak dalam segala kehidupan saudara. Ya. Nah, mari kita lihat. Apa yang Anda pikirkan, itulah yang biasanya Anda lakukan dan menjadi seperti itu. Contoh. Kalau kita suka negatif, kita paling cepat menilai orang juga negatif. Tapi kalau orang yang positif, walaupun orang itu negatif, dia akan bilang, wah itu luar biasa. Maksudnya dia tidak terlalu banyak pusing gitu loh. Ya, dia akan melakukan sesuatu yang memang dia lihat secara mata positif, bukan mata negatif, gitu ya. Kalau orang sering tersakiti, sama seperti itu, dia akan gampang menyakiti orang lain. Nah, ya, saudara, ya. Kalau orang itu, ya dan seterusnya, saudara ya. Nah, kita bisa memilih tentang sesuatu yang bisa kita pikirkan. Sebab Anda dan saya sesungguhnya berpikir dengan satu tujuan, betul? Apa yang kita pikirkan? Kita pikirkan harus ada pada tujuannya. Kita mau apa, gitu ya. Jadi nggak mungkin kita berpikir itu. Sebenarnya tidak boleh kita berpikir yang membuat kita stagnasi. Nggak boleh. Pikiran itu buat kita move on. Tapi kebanyakan kita memilih untuk apa? Stagnasi. Berdiri di tempat, berjalan juga di tempat, nggak mau ngapa-ngapain. Ingat, be impact. Ya. Tahun ke-15 wanitanya Allah seluruh Indonesia, karena Anda wanitanya Allah, ya. Kita semua mau berasal dari sinode apapun, gereja apapun, kedudukan sebagai apapun, kita semua harus be impact. Tapi kembali lagi bisa berdampak kalau pikiran kita dibuat berjalan ke depan, maju ke depan. Tidak seorang pun yang mampu dengan sepenuhnya memahami pikirannya sendiri. Memang benar, ya. Allah tidaklah mungkin mempengaruhi pikiran kita dengan hal yang buruk. Tapi iblis akan melakukannya jika kita ikuti. Jadi kita mesti mengerti. Tuhan kasih kita pikiran-pikiran yang membangun kita. Yes, betul. Tapi iblis menaruh pikiran-pikiran yang menjatuhkan kita. Nah, ini perlu saudara memahami itu. Tuhan selalu kasih kita pikiran-pikiran yang positif untuk maju, berkarya, memuliakan nama Tuhan. Itu yang dari Tuhan.
Tapi kalau pikiran-pikiran ini dari mana? Nah, dari si iblis. Dia selalu ingin menjatuhkan kita. Dia selalu buat kita nggak akan bergerak, tidak akan move on, tidak akan maju. Itu dari iblis semua. Makanya kita mesti mengerti strategi ini untuk kita bisa memilih untuk lakukan apa yang memang kita harus lakukan. Mana Tuhan sudah sediakan buat kita melangkah, ambil itu untuk kita bisa menangkap dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ya, kita lihat slide berikut ini. Jika Anda dan saya pasif, ya, ia akan mengambil kesempatan itu, iblis akan mengambil kesempatan itu untuk memasukkan berbagai macam sampah ke dalam pikiran kita, dan akhirnya dalam pikiran kita penuh dengan sampah yang masuk dan sampah yang keluar, yang membuat kita akhirnya menjadi orang yang tidak bisa melakukan sesuatu dengan pasti. Ya, saudara, ya. Jika Anda dan saya mengizinkan pikiran kita dipenuhi sampah, maka kita tidak akan pernah merasa sukacita di sepanjang hidup kita, ya. Malahan waktu kita banyak terbuang dan kita akan menjadi seorang yang menderita. Makanya sampai itu kemana tadi? Alam bawah sadar, saudara. Ya, makanya kita jangan membiarkan itu terjadi. Kita harus buang benar-benar supaya kita meminta Tuhan ambil alih setiap pojok ruangan kita, ruangan hati kita, ruangan alam bawah sadar kita. Tuhan ambil alih. Ya, Allah akan mengajar kita bagaimana berpikir yang benar. Tapi Dia mau kita yang aktif, mengubah pikiran kita sendiri. Allah mau kita dan Dia mengajarkan kita, tapi Dia mau kita bergerak aktif. Ya, aktif mengubah pola pikir kita. Kita yang harus aktif dan bertanggung jawab untuk mengubah pikiran kita menjadi sebuah tujuan yang jelas. Yang jelas. Ya. Nah, kita akan belajar dulu ayat ini. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Wah, ini luar biasa. Ya, kenapa? Karena di bumi itu kita ketemu dengan semua 1001 macam karakter yang tentunya bisa membuat kita juga jadi orang-orang yang secara manusia akan lemah dan jatuh jika ada kata-kata mereka yang mungkin menyakiti kita. Tapi kalau kita pikirkan tentang hati Tuhan, buah-buah roh, kasih karunia Allah nyata buat kita, itu akan bantu kita justru membangun hidup kita yang lebih baik dan menjadi berkah bagi banyak orang. Ya, silakan ada yang baca dulu Filipi 4 ayat yang ke-8. Silakan ada yang baca, satu wanitanya Allah, silakan buka firman Tuhan ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Yes, amin. Terima kasih Ibu Ratna. Luar biasa ya. Ayat ini perlu ibu-ibu print atau ketik. Nempel di kamar, nempel di setiap ruang yang saudara temui. Ya, apa? Taruhlah dalam pikiran kita, ingat, pikirkanlah semua itu. Apa yang kita pikirkan? Semua yang benar. Apa yang kita pikirkan? Semua yang mulia. Apa yang kita pikirkan? Semua yang adil. Apa yang kita pikirkan? Semua yang suci. Apa yang kita pikirkan? Semua yang manis. Apa yang kita pikirkan? Semua yang sedap didengar. Ya, wow. Kalau semakin saudara mempertajamkan telinga roh, Alkitab berkata bahwa iman timbul dari mendengarkan firman, bukan mendengarkan gosip. Jadi kalau saudara semakin mendengarkan firman, gosip itu akan dengan sendirinya tersingkirkan. Artinya saudara akan aman, tidak akan tergoda untuk sakit hati apalagi marah, gitu ya. Apa yang dipikirkan? Semua yang disebut kebajikan. Dan apa yang dipikirkan? Semua yang patut dipuji, yang patut dipuji. Ada banyak orang memuji yang sia-sia supaya disenang, gitu. Kita enggak. Apa yang patut dipuji kita puji. Artinya ini bicara tentang sebuah kebenaran. Ya, pikirkan semua itu. Ada ayat lanjut yang kita perlu cek. Kalau kita pikirkan semua itu, apa yang kita dapat? Ya, silakan ada yang baca ayat yang ke-9. Lanjut, Filipi 4 ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Thank you, terima kasih buat Resya. Lihat kalimat terakhirnya. Maka Allah sumber
Allah segala sumber damai sejahtera akan berserta kita. Ya, ini luar biasa. Jadi yang ke-8 tadi dan di 9 dijelaskan apa yang kau pelajari dalam firman, itu maksudnya ya. Dan apa yang telah kamu terima dalam firman itu, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Ini contoh kehidupan seorang Paulus yang hidupnya menjadi berkat. Dia berkata buat jemaat-jemaat di Filipi, ikutilah teladan orang-orang benar. Itu maksudnya. Makanya dalam pergaulan kita, saudara harus bergaul sama orang-orang benar, yang punya hidup yang benar. Mazmur 1 ayat 1. Ya, berbahagialah kamu kalau kamu nggak duduk dalam kumpulan orang pencemooh, kamu nggak berkumpul dengan orang-orang berdosa, nggak berjalan jalan mereka, ya, dengan orang-orang fasik, kamu nggak terima nasihat mereka, kamu berbahagia, saudara. Amen. Ya, kita perlu menjaga diri kita dari hal itu. Nah, pikiran ini perlu untuk kita taklukkan. Maka Allah sumber damai sejahtera itu nggak bisa dibeli dengan uang. Artinya begini, ada banyak orang merasa tanda kutip, banyak masalah, ayo kita pergi have fun dulu. Itu nggak masalah have fun. Pergi liburan itu baik, tapi harus ingat di balik liburan itu kita perlu menemukan sesuatu, yaitu sumber itu yang menguasai kita. Karena kebanyakan orang pergi liburan pulang masalahnya ada lagi di pikirannya, ya kan? Tidur, aduh udah pergi senang-senang pulang nggak bisa tidur lagi, insomnia. Nah, kenapa? Karena dia belum taruh semua yang di 8 dan 9 itu ke dalam hidupnya. Jadinya sia-sia. Tapi kalau kita pergi hepan, kita semua menerima anugerah Tuhan, berkat Tuhan, wah itu bahagia luar biasa, saudara. Ya, bahagia luar biasa. Tidak ada yang sia-sia. Nah, oleh karena itu mari kita belajar melihat kepada isi hati Tuhan. Maka Allah sumber segala damai sejahtera akan menyertai kita. Ya, ini Allah yang hebat buat kita, janji Allah yang membuat kita bisa kuat, dan kita akan melihat kemenangan-kemenangan yang terjadi dalam diri kita kalau kita menundukkan semua manusia pikiran kita itu dalam pikiran Kristus. Seberapa besar dan seberapa banyak Anda dan saya melihat kepada janji Allah ini, saya yakin kita semua akan melangkah semakin maju di dalam Dia. Nyatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan bukan di bumi. Jangan pikirkan hal-hal yang bisa membuat Anda kok yang dipikirkan hanya hal-hal dunia, sakit hati, kecewa. Come on. Dewasalah kita di dalam Yesus, ya. Kita yang menaklukkan pikiran itu dan bukan pikiran itu menaklukkan kita. Kita yang menaklukkan pikiran itu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, langkah yang kedua, ada banyak orang nggak ngerti bahwa dari pikiran dia bisa muncul perkataan yang sia-sia. Nah, langkah kedua ini kita perlu pahami untuk supaya pikiran kita dikuasai dan baik dalam Tuhan. Perkatakan, ya, perkataan yang baik atau speak bless. Mari ada yang baca ini dalam 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Silakan. Siapa yang mau hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin, amin. Terima kasih Ibu Lulu. Luar biasa, ya. Ini dia. Kalau kita mau melihat hari-hari kita baik, tadi pikiran kita taklukkan dalam pikiran Kristus, maka Allah sumber damai sejahtera mengambil alih, ya. Yang kedua, kalau kita mau melihat hari-hari kita, hari ini, hari esok, baik semuanya, Alkitab sangat jelas dikatakan di situ, jaga perkataannya. Dari kata-kata yang suka bersungut, dari kata-kata yang suka menipu, dan seterusnya. Jaga. Kadang pikiran Anda kalau belum dewasa, terungkap di kata-kata. Makanya kita bilang, kalau kamu lagi marah, kamu diam aja di tempat tidur kamu. Dan kamu kalau bicara, ingat dinding juga punya telinga. Itu bicara tentang apa? Jangan sembarang ngomong. Nah, gitu, saudara. Ya, kalau engkau dapati engkau berdosa dengan mulutmu, kekapkan mulutmu. Jangan keluarkan. Dan 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat 1 dan 2. Kita bilang untuk seluruh wanitanya Allah, tanpa kata-kata, dengan karakter kita bisa menangkan suami kita. Jadi kata-kata ini adalah satu hal yang bisa membuat Anda terikat, karena
perkataan punya kuasa. Yakobus pasal yang kelima, mari kita baca sebentar tentang lidah ini untuk kita mengerti kenapa orang bisa ngomong kok asal-asal aja. Dan tanpa sadar itu mengikat dirinya. Makanya hari-harinya gak bahagia. Karena perkataan yang dia ungkapkan, perkataan-perkataan yang menyiksa dirinya. Ya, kalau saudara melihat kepada janji Allah, saudara tahu tentang pekerjaan roh, saya yakin saudara akan belajar melihat kepada perkataan-perkataan yang membangun. Dan bukan perkataan-perkataan yang sia-sia. Ya, oke, kita akan baca dulu dalam kitab Yakobus. Ada yang buka 5 ayat 16 dulu. Yakobus ada 2 pasal ya, kita akan baca. Tapi yang pertama Yakobus 5 ayat 16 dulu. Silakan. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, dan saya mau tekan di sini bukan masalah kuasa dari orang benar berdoa. Tapi yang pertama saling mengaku. Ya, ini kekuatan, saudara, ini kekuatan pikiran dan kekuatan perkataan. Nggak banyak orang suka bisa terbuka. Padahal pemulihan terjadi kalau ada keterbukaan. Waktu Anda nggak terbuka, Anda sedang membuang sampah di alam bawah sadar. Dan waktu itu muncul, itu mengerikan sekali. Makanya kita perlu belajar terbuka. Baru kita akan mengerti kuasa perkataan dalam doa itu loh. Orang benar, ingat orang benar itu orang yang selalu terbuka. Orang benar, siapa orang benar? Bukan KTP Kristen. Saudara, orang benar orang yang melakukan firman. Ya, yang terbuka. Itu kuasa dari doanya sangat dahsyat. Nah, begitu. Jadi nggak cuma orang benar, oh saya Kristen, saya berdoa. Tidak. Tapi orang yang melakukan kebenaran, ya, doa-doanya dia itu punya kuasa. Ini bicara tentang apa? Perkataan, ya. Nah, kita lanjut ke Yakobus 3 sekarang, ya. Ayat pasal 3, Yakobus 3, kita lihat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Yakobus 3 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10, demikian firman Tuhan. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Yang ke-10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Amin. Haleluya. Mama, Ya, oke, haleluya. saya mau bayar. Saya tutup suara Ibu Marense dulu ya. Ini ada terbuka suaranya. Ibu Matias, karena Marlin ini mau pada kenapa kita kan dibayar Ya, Ibu Marense. Ya lagi, bukan lagi di Banjar Bu, lagi di Zoom. Luar biasa. Oke. Ya, kita lanjut ya. Luar biasa. Oke, mari kita lanjut. Nah, bicara tentang perkataan, saudara, ya. Di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 itu 10 dikatakan begini bahwa semua, jadi kalau kita punya binatang peliharaan, coba lihat ya, kita bisa mengajar menjinakannya. Anjing atau yang lain-lain itu ya, dengan sifat manusia kita bisa mengarahkan. Tetapi lidah ini tak seorang pun bisa menjinakkannya. Kecuali satu, taklukkan kepada kuasa Roh Kudus. Kecuali satu, izinkan Tuhan berbicara lebih tajam dalam mulut saudara. Ya. Dan kalau kita baca di ayat-ayat di atas itu dikatakan sangat jelas ya. Lihat betapa lidah kecil. Ayat yang kelima, satu orang silakan baca. Yakobus 3 yang kelima, silakan. Yakobus 3 ayat yang kelima, firman Tuhan demikian berkata, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Amin.
Lanjut Ibu, masih ada? Lihatlah. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Amin. Nah, 6. Ayat yang ke-6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Amin. Nah, baik. Terima kasih Ibu Lili. Nah, coba lihat saudara, ini luar biasa. Waktu saudara mengerti prinsip ini, jangan biarkan lidahmu, ya, ini menguasai saudara juga kata-katanya salah. Kadang-kadang banyak orang terjebak dengan kutuk-kutuk oleh karena perkataannya. Contoh orang tua, karena emosi terlanjut ngomong, masa depanmu nggak ada anakku. Gitu. Atau kamu nih anak, maaf kata, anak durhaka, anak bla bla, itu nggak benar, itu nggak benar. Lepaskan dalam nama Yesus. Karena apa yang Anda katakan itu akan mengikat engkau. Alkitab berkata apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Come on please. Kuasai perkataan ini saudara. Kalau engkau mau ngomong sesuatu yang artinya, oh ini nggak benar, kunci mulutnya. Kekapkan lidah saudara. Jangan kasih keluar. Makanya kadang-kadang banyak orang tersakiti karena apa? Gosip, gosok sampai sip terdengarnya. Padahal ini pekerjaan dari si jahat. Dan mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab ini akan merusak pekerjaan yang baik. Dan merusak hidup saudara. Ya, come on. Kita perlu mengerti dua hal ini malam ini. Pikiranmu, pikiran Kristus, ya, dan mulutmu adalah mulut yang diurapi oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, makanya di ayat 10 dikatakan nggak mungkin dengan mulut yang satu kita memuji Tuhan, tapi yang satu tetap mengutuk. Nggak mungkin, come on. Ya, saudara, kuduskan mulut saudara untuk tetap menjadi berkat. Makanya dikawal ini, speak bless, kata-kata yang membangun. Ya, walaupun kita melihat situasi yang tidak enak, yang menyakitkan juga karena mungkin ada orang-orang yang ngomong, come on, tetap berkuasalah menguasai lidah ini. Ya, jinakkan dengan perbuatan-perbuatan roh dalam diri saudara. Ya, come on, Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Seorang wanitanya Allah silakan dibaca. Galatia 2 ayat 5 ayat 22 sampai 23. Silakan. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Thank you Ibu Norce Banjarmasin. Nah ini saudara bisa lihat hal ini ya. Tidak ada hukum yang menentang. Artinya kalau Anda buat ini nggak ada orang yang mempersalahkan kamu karena semua yang kau buat ini adalah benar. Tapi kalau kita bicara salah bla 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 akan membuat banyak kerusuhan yang terjadi saudara. Ya, kita masih mengerti 1 Petrus 3:10 menyatakan sangat jelas. Kalau ingin melihat hari-hari baik kita ke depan, jaga perkataan kita. Dari kata-kata yang tidak membangun, yang sia-sia, yang menipu dan seterusnya, yang tidak memuliakan Tuhan, jaga saudara. Ya, saya sengaja kasih gambar ada gambar apa wanita yang mendekap dua tangannya di mulut. Yang satu dia mau ngomong, dia mungkin oh my God, yang kedua oh jangan itu salah. Nah, tapi perkataan kita perkataan yang menyembuhkan. Ya, memulihkan, amin, yang menguatkan, yang membangun spirit, ya, seperti dua contoh orang pengintai yang diutus oleh Musa, 12 orang, tapi 2 orang pengintai ini punya hati yang lain, roh yang lain. Mereka memperkatakan berkat. Kenapa terjadi? Karena dari awal mereka pegang janji Allah. Dihadapkan dengan banyak tantangan dan kondisi yang di depan, tapi mereka tetap menyampaikan pesan roh luar biasa kepada Musa. Bahwa ayo kalau Tuhan yang berperan kepada kita, mari kita melangkah. Tanah itu akan menjadi milik kita. Dan mereka melangkah oleh karena janji Allah. Ini perlu saudara dan saya mengaminkan dalam hidup kita untuk kita melakukannya. Ya, jadilah seperti Yosua dan Kaleb
yang selalu membawa good news, kabar baik. Kabar baik. Di tengah-tengah situasi dunia yang sedang bergelora ini, saya mau bilang sama saudara, di Facebook saudara, di IG saudara, di WA saudara, di status apapun, come on, good news, kabar baik diberitakan, kabar baik diberitakan. Untuk membangkitkan jiwa-jiwa orang-orang yang lagi tertekan, terintimidasi dan seterusnya. Kita pembawa kabar baik di tengah-tengah dunia yang kurang baik ini situasinya, kita bawa good news, kabar baik, supaya orang-orang boleh diberkati. Dan Tuhan memakai saudara dalam perkataan-perkataan yang diteguhkan. Mari ambil pikiran Kristus, ya, untuk menguasai kita. Dan berdampaklah bagi kemuliaan namanya. Kita harus ingat bagaimana cara membuang sampah-sampah di dalam alam bawah sadar kita tadi. Ya, ingat 88% ini Anda harus bereskan. Berapa tahun udah tersimpan di dalam area ini? Ya, makanya waktu saudara lebih mengaktifkan alam sadar, maka kita sudah menguasai ini seluruhnya. Ya, kesaksian terakhir saya saudara tentang hal ini. Atau ketiga, saya pernah operasi, saya keguguran, ya, saya hamil hampir 3 bulan dan saya keguguran. Dan waktu dokter bilang harus cepat dioperasi, kalau tidak ibunya juga akan kita nggak bisa tolong gitu karena sudah menjadi racun gitu ya. Dan saya karena stres secara manusia perempuan, ibu-ibu perempuan gitu ya, saya punya tekanan darah naik, saudara. Sehingga dokter nggak bisa ambil tindakan di operasi gitu. Tapi akhirnya mereka berkomunikasi dengan suami saya, bisa nggak kami bius aja supaya boleh agak tenang, darahnya sudah kami akan pantau, kalau sudah turun kami akan operasi. Karena kalau menunggu ini akan justru darah naik akan tambah bahaya kepada ibunya. Akhirnya suami saya sign, mereka beliau tanda tangan, dan akhirnya saya disuntik bius. Nah di dalam suntik bius itu berarti kan sudah tidak sadar. Dan tiba-tiba darah saya sudah mulai turun. Saya dinaikkan ke atas meja operasi untuk dikuret segala macam. Tiba-tiba karena ada video, yaitu di tempat yang memang spesial untuk bisa divideokan dan keluarga juga bisa nonton. Tiba-tiba mereka videokan itu, saya lagi bicara di dalam saya nggak sadar. Saya bilang apa? Mana Paulus? Kenapa lama sekali dia? Panggil dia cepat. Ini banyak jiwa berdosa yang perlu dipertobatkan. Mana Petrus? Suruh cepat. Kita perlu jangkau jiwa, jangan berlama-lama. Dan tiba-tiba saya nyanyi, saya menyembah Tuhan. Dan dokter dalam video itu berkata sama suami saya, Pak maaf Pak, ini istrinya lagi ngapain? Suami saya bilang, gak apa-apa Bu, beliau adalah pendeta. Jadi, oh ya oke, lanjut lagi saudara, kuretnya dilanjut. Tapi selama saya tidak sadar itu, saya melihat video saya ketawa sendiri, tapi I'm so happy karena puji Tuhan alam bawah sadar semua dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Nah bayangkan kalau saudara ketika di bius, lalu yang keluarnya maaf kata, caci maki, kutuk, marah, dan ada cerita lah sih. Waduh ngeri banget. Ini cerita yang luar biasa. Waktu saya sudah di dalam ruang istirahat ya. Kemudian dokter bilang, permisi Ibu, saya mau putar video yang kemarin operasi ya Bu. Dan oke, saya bilang, oke boleh. Saya nonton, saya ketawa sama-sama saya, itu apa? Ya kamu waktu nggak sadar, kamu ngomong begitu. Ayo kita penginjilan, ayo kita menyembah Tuhan, ayo kita berdoa. Semua dalam roh. Dan saya bilang, I'm so blessed, saya sangat diberkati. Tapi ingat, itu karena ada usaha sadar untuk dilakukan terus. Sehingga alam bawah sadar tidak menyimpan sampah-sampah kebencian, kepahitan itu nggak disimpan. Mari saudara, malam ini ambil langkah keputusan ini. Karena 88% ini bisa merusak masa depan saudara kalau saudara tidak bereskan mulai malam ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara semua dan dikuatkan dan terus maju di dalam pergerakan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Praise the Lord. Iya.